Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya di kelas prakarya ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai produk kerajinan limbah lunak organik. Nah, oke. Seperti pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari ya syarat-syarat perancangan kerajinan, proses produksi kerajinan bahan limbah lunak, pengolahan bahan limbah lunak. Nah, jenis limbah juga itu kan terbagi dua ya, ada limbah lunak organik dan ada juga limbah lunak anorganik. Nah, contoh limbah lunak organik ada kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, limbah jerami dan lain-lain. Nah, pada materi ini akan kita bahas yaitu produknya ya, produk dari olahan limbah lunak organik atau hasil kerajinannya ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua produk ya dan proses pembuatannya, yaitu produk dari kerajinan limbah kertas dan produk kerajinan limbah kulit jagung. Nah, itu ya. Nah, oke. Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Itu limbah lunak organik dari kertas. Nah, seperti yang kita ketahui ya, limbah lunak organik itu berarti limbah lunak yang berasal dari alam. Nah, namun kan sebenarnya kita ketahui ya, kertas ini itu buatan manusia ya. Ini buatan manusia. Buatan manusia. Terus kenapa ini digolongkan ke dalam limbah lunak organik? Sedangkan ini kan buatan manusia ya, kertas. Nah, kita lihat dari bahan dasarnya. Bahan dasar dari kertas ini yaitu tentunya menggunakan bahan dasar dari pohon ya. Nah, pohon ini merupakan bahan yang tersedia di alam. Nah, makanya kertas itu dikategorikan ke limbah lunak dari bahan dasar organik yang berasal dari alam. Oke. Kertas itu bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Nah, pulp itu bubur ya, bubur kertas. Nah, kertas dalam bahasa Inggris itu disebut paper dan dalam bahasa Belanda disebut papier. Nah, kertas adalah barang baru ciptaan manusia yang berwujud lembaran-lembaran tipis dan dapat dirobek, digulung, dilipat, direkatkan, dicoret. Kertas mempunyai sifat yang berbeda dari bahan bakunya ya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Nah, itu ya yang menyebabkan kenapa kertas ini digolongkan ke dalam limbah lunak organik, karena bahan bakunya itu berasal dari alam, itu berasal dari pohon ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, kertas itu adalah bahan tipis ya dan rata. Oke, adapun untuk teknik pengolahan kertas itu terbagi jadi beberapa ya. Nah, kita lihat. Yang pertama, teknik kerajinan kertas ini ada namanya anyam. Nah, yang mana dianyam seperti ini ya. Seperti ini. Ini sering dilakukan menganyam ya, menganyam. Nah, teknik kedua ada sobek, berarti kertasnya dirobek-robek ya. Oke, seperti ini. Ini teknik kedua. Kemudian ketiga dilipat. Nah, berarti kertas dilipat-lipat ya. Nah, digulung tentunya beda ya menggulung dengan dilipat. Kalau dilipat berarti sudut sama sudut itu kasih ketemu. Kalau gulung berarti digulung ya. Dibuat seperti tabung. Kemudian bubur. Nah, kalau bubur berarti biasanya dicampur dengan menggunakan air ya. Sehingga diperoleh namanya bubur. Kemudian diremas berarti diremas ya dengan tangan sehingga membentuk bulatan-bulatan. Oke, bisa dipahami ya teknik kerajinan dari kertas. Oke, kemudian ada pun bahan ya untuk pembuatan kerajinan limbah kertas. Nah, di sini ada 3 ya yang bisa digunakan. Tentunya kertas itu sendiri, apakah itu kertas yang berasal dari koran, majalah dan lain-lain. Dan bahan kedua itu kita menggunakan lem ya, tentunya lem kertas dengan lem besi ya. Kemudian cat. Ini untuk pewarnaan ya, kalau cat. Kemudian adapun alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan limbah kertas, itu kita membutuhkan gunting ya, gunting, kuas, cutter, tusuk sate, sumpit. Tusuk sate biasanya digunakan untuk
sebagai apa ya namanya, itu biasa digulungkan ya, sumpit juga biasa. Apakah itu sebagai tangkainya jika kita membuat bunga? Oke, bisa dipahami ya. Kemudian adapun proses pembuatan kerajinan kertas. Nah, pertama kertas itu dilipat segitiga, kertas kemudian kertas dilipat segi empat, kemudian kertas ditiup. Nah, kemudian kelopaknya dibuka. Ini biasa ya untuk pembuatan bunga mawar dari kertas. Kemudian itu biasanya diwarnai ya. Kemudian itu setelah kelopak bunganya dibuka, nah kita gulung ya kertas itu, kemudian di bagian bawahnya itu disisipkan ya. Nah bentuknya seperti setangkai bunga tulip dari kertas. Biasa juga bunga mawar ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian untuk produknya, nah, kalau produk kerajinan kertas tentunya itu banyak ya. Apakah bisa dibuat seperti boneka, ataukah dibuat seperti bunga, ataupun gantungan kunci. Itu tergantung dari si pengrajinnya ya. Namun ini banyak sekali ya yang bisa dibuat dari kertas. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kerajinan limbah kulit jagung. Nah, kulit jagung itu merupakan limbah lunak organik ya, atau organik basah. Maka kulit jagung ini memiliki kandungan air yang tinggi. Cara pengolahannya dengan proses sederhana dan relatif mudah, yaitu dijemur dengan panas matahari. Itu biasanya hingga kering. Nah, setelah kering, kulit jagung itu diwarnai, lalu dikeringkan dan disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata. Itu sehingga mudah untuk dibentuk. Nah, itu berasal dari jagung ya. Ini merupakan limbah lunak organik yang basah. Nah, karena kandungan kadar air kulit jagung itu tinggi, kecuali yang kering ya. Kalau yang kering sudah tidak memiliki kadar air. Oke, bisa dipahami. Kemudian adapun untuk bahan pembuatan kerajinan limbah kulit jagung, nah kita bisa menggunakan tentunya kulit jagung ya. Kita membutuhkan kulit jagung. Nah, apakah yang sudah kering? Kalau yang sudah kering kan tinggal diolah aja ya, setrika, setelah halus kita warnai. Kalau yang masih basah kita harus keringkan dulu. Kemudian aneka pewarna, jenis pewarna, kemudian aneka tumbuhan atau biji-bijian kering. Ini tergantung dari produk yang akan kita buat ya. Kemudian adapun alat pembuatan kerajinan limbah kulit jagung. Nah, kita membutuhkan gunting, lem tembak, setrika, solder, panci, dan penjepit. Biasanya panci itu untuk kalau saat pewarnaan ya, kita bisa rebus bersama dengan pewarna. Oke, sudah dipahami. Nah, produk kerajinan limbah kulit jagung, nah ini bisa dibuat berbagai boneka ya, boneka. Bisa juga dibuat berbagai gantungan kunci, berbagai hiasan bunga, dan masih banyak lagi ya. Oke, bisa dipahami. Seperti juga ya tadi, kertas pun sama, tergantung dari si pembuatnya apa yang akan kita buat ya. Oke, kemudian ada pun tata cara ya untuk pembuatan kerajinan kulit jagung. Nah, jika kita ingin membuat boneka, tentunya kita buat terlebih dahulu kepalanya ya. Kemudian kita gunting bajunya. Ini semua berasal dari kulit jagung ya yang telah kering. Kemudian kita pasang bola pada pensil. Nah, seperti ini ya. Bisa dilihat ini ya. Ini ya, ini. Nah, setelah itu kita pasang rambutnya, tangan dan mata. Biasanya kalau rambutnya itu berasal dari rambut jagung ya. Kemudian kalau yang lain ini bisa juga dari kulit jagung ya, yang kita bentuk sedemikian rupa. Nah, setelah itu jadilah sebagai pensil hias yang siap dipakai. Ini pensil hias yang berbentuk boneka ya biasanya. Oke, kemudian untuk produk yang lain bisa saja ya. Silahkan aku cari ya produknya. Ini kan banyak ya di internet, ataupun bisa dikreasikan sendiri. Nah, mungkin untuk materi kali ini sudah cukup ya. Nah, ini dua ini sebagai gambaran ya. Saya kasih saja gambaran untuk produknya, karena kalau untuk produk kerajinan
limbah lunak organik itu sebenarnya sangat banyak. Nah, tadi kan ada jerami juga, itu bisa dibuat sebuah produk ya. Nah, namun saya hanya kasih saja gambarannya, dua contoh produk tadi yang bisa dibuat dari limbah lunak organik. Tapi ini masih banyaknya yang bisa dibuat. Oke, silahkan aku cari sendiri ya produk-produknya, bagaimana cara membuatnya. Oke, mungkin cukup ya untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Oke, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.